Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Tentunya dalam keadaan sehat dan harus tetap selalu semangat belajarnya. Oke, hari ini adalah pertemuan pertama. Seharusnya kita bisa bertatap muka. Namun, kita ganti dengan pertemuan virtual pada pelajaran untuk pertemuan kali ini. Oke? Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Ahmad Abdul Aziz, atau biasa dipanggil Pak Aziz, guru mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, atau yang bisa kita kenal dengan guru olahraga. Saya akan menemani kalian belajar pada semester ini. Oke, agenda kita hari ini apa sih? Agenda kita hari ini adalah yang pertama, yaitu perkenalan tentang PJUK itu gimana. Yang kedua adalah kontrak belajar. Bagaimana sih nanti kita belajarnya? Apalagi sekarang ini kita akan belajar daring. Sistemnya bagaimana? Supaya kalian bisa mendapat nilai dan prestasi yang memuaskan. Oke, langsung saja kalian simak baik-baik slide presentasi dari saya berikut ini. Check it out. Oke, back to school, kembali ke sekolah. Hari ini pertemuan pertama kita akan membahas tentang apa sih Mapel PJUK itu. Oke, PJUK, Pendidikan Jasmani Olahraga Kesehatan, itu unik dibandingkan dengan yang lainnya. Kalau yang lainnya itu hanya mengembangkan kognitif dan afektif, tapi kalau di PJUK untuk mengembangkan fisik dan psikomotor, yaitu gerak. Jadi ini yang membedakan PJUK dengan mata pelajaran lain, karena lebih cenderung prioritas untuk mengembangkan fisik dan psikomotor, tapi tidak terlepas dari pengetahuan dan sikap perilaku. Oke, selanjutnya yaitu tujuannya apa sih PJUK itu diberlakukan di sekolah? Tujuan yang pertama yaitu adalah untuk mengembangkan pertumbuhan dan berat badan secara seimbang. Yang kedua, mengembangkan kesehatan jasmani, gerak, cabang olahraga tertentu. Yang ketiga, mengerti dan memahami pentingnya kesehatan jasmani dan mental. Yang keempat, mengerti peraturan dan bisa menguasai salah satu cabang pertandingan. Yang kelima, menyenangi aktivitas fisik sehingga dapat digunakan untuk mengisi waktu luang. Yang keenam, mengerti dan menerapkan kebugaran jasmani untuk pencegahan penyakit yang berhubungan dengan kesehatan. Oke, untuk semester ini mulai dari Juli sampai dengan Desember ya. Jadi Juli kita awal bertemu, Agustus sampai November ikut pekan efektivitas, di akhir November akhir pembelajaran semester ganjil, dan 1 Desember kita sudah memasuki pekan ujian akhir semester. Oke, pembelajaran apa yang akan kita lakukan? Yaitu satu, spiritual, jadi menghayati agama yang kita anut. Yang kedua, sikap sosial, kita belajar jujur, disiplin, tanggung jawab, sopan santun, kerjasama, toleran, dan seterusnya. Yang ketiga yaitu pengetahuan, tidak hanya kita olahraga tapi juga nanti ada pemahaman materi. Dan yang keempat, praktek tentunya, karena olahraga lebih cenderung untuk praktek. Oke, materi apa saja yang kita dapatkan dalam semester ganjil ini? Yaitu yang pertama adalah permainan bola besar, terdiri dari bola voli, bola basket, sepak bola. Yang kedua yaitu permainan bola kecil, terdiri bulu tangkis, softball, tenis meja. Atletik terdiri dari tolak peluru, jalan cepat, dan lempar lembing. Kemudian materi keempat, pencaksilat dan sejenisnya. Dan yang kelima adalah tentang kebugaran jasmani, yaitu komponen apa saja yang terdapat di dalamnya. Oke, nanti pembelajaran kita terfokus pada platform pembelajaran e-learning madrasah, yang linknya bisa kalian saksikan di layar kalian. Itu nanti kita akan fokus pada pembelajaran itu. Oke, kalian bisa menggunakan personal komputer, smartphone, atau notebook untuk mengakses materi yang ada pada link e-learning madrasah tadi. Oke, apa saja yang bisa kalian
manfaatkan, yaitu di e-learning ada bahan ajar, nanti penilaiannya juga pada e-learning. Kehadiran kalian juga bisa mendapatkan penjelasan melalui video dan gambar materi dari guru kalian. Dan penilaiannya saya akan menilai tentang keseharian kalian, yaitu pemahaman, kalian aktif bertanya, dan berani untuk mengungkapkan pendapat. Kemudian kehadiran tiap pembelajaran, penilaian hariannya terdiri dari bisa mengerjakan tugas dan mengumpulkannya tepat waktu. Dan nanti di akhir kalian mengikuti penilaian akhir semester yang diselenggarakan oleh madrasah. Oke, nilai akhirnya bagaimana perhitungannya? Oke, hasil nilai penilaian akhir itu terdiri dari hasil penilaian harian itu bobotnya 50%, kemudian penilaian tengah semester bobotnya 25%, dan hasil penilaian akhir semester bobotnya 25%. Jadi itu presentasi dari hasil penilaian akhir. Oke, nasihatnya terakhir, mari berlomba-lomba dalam kebaikan. Kalian sekarang sudah hidup di zaman yang canggih, era globalisasi. Jadi kalian bisa memanfaatkan sumber belajar, khususnya internet yang ada di genggaman tangan kalian itu untuk belajar. Sangat mudah sekali. Oke, demikian. Ya, itu tadi perkenalan dan penjelasan kontrak belajar pada semester ini. Oke, kalau tadi saya sudah memperkenalkan diri, kali ini giliran kalian memperkenalkan diri satu persatu. Caranya bagaimana? Isi link berikut ini. Apa saja yang diisi? Yang pertama adalah identitas diri. Mulai dari nama, tanggal lahir, alamat, foto, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah prestasi. Jadi, kalian punya prestasi apa? Ini penting untuk saya ketahui nanti supaya bisa melanjutkan prestasi kalian berikutnya. Prestasi apa saja? Baik akademik ataupun non-akademik. Akademik misalkan lomba sains, lomba karya ilmiah, lomba pidato, atau lomba non-akademik yaitu lomba seni dan olahraga. Oke, yang ketiga yaitu kelainan bawaan. Oke anak-anak, kenapa sih harus saya cantumkan ini? Supaya saya tahu. Jadi ketika nanti pembelajaran olahraga itu berbeda dengan pembelajaran mata pelajaran lain karena butuh fisik dan stamina serta kesehatan yang prima. Maka dari itu, bila ada yang punya kelainan bawaan, misalkan sakit, riwayat penyakit, kalian isi. Jangan malu-malu karena hanya saya dan kalian yang saja yang tahu. Oke? Oke, untuk pertemuan kali ini saya cukupkan materinya. Jika ada pertanyaan, jangan sungkan dan malu untuk bertanya. Kalian bisa WA saya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar.